We walk the talk, not only talk the talk. Kalau ijazahnya asli, mengapa harus ke pengadilan? Menyewa pengacara, menggerakkan polisi, mengadu domba sesama anak bangsa. Apa saja pertanyaan yang baru itu? Yang baru tadi mengenai Mas Dian Sandi, nggak kenal, kapan pernah bertemu, bahkan saya yang minta untuk memposting ijazah saya, semuanya saya jawab bahwa saya bertemu di rumah saat Mas Dian Sandi bersilaturahmi dan meminta maaf karena telah memposting ijazah S1 saya. Dan juga yang kedua, saya juga tidak memerintahkan untuk memposting ijazah itu di media sosial. Saya jawab apa adanya. Kemudian juga yang kedua mengenai Pak Insinyur Kasmujo, saya sampaikan bahwa beliau itu adalah dosen pembimbing saya, dan memang dosen pembimbing saya. Tapi untuk dosen pembimbing skripsi memang bukan Pak Kasmujo, tapi Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro. Ini untuk lebih perjelas saja. Ya, Pak, hasil pemeriksaan ini seperti apa, Pak? Ya, proses hukum kita hormati dan terus akan kita ikuti. Pak, tadi kan kuasa hukum bilang bersedia untuk penyitaan ijazah kalau diminta oleh penyidik. Tadi gimana, Pak? Ya, juga sudah dilakukan tadi penyitaan ijazah asli S1 dan SMA oleh penyidik. Dua jenis ijazah aja, Pak, yang di sini? Iya, iya. Tadi juga bersama-sama ya dengan saksi-saksi yang lain yang juga diperiksa. Ada berapa? 11 Bapak ini kan plus saya berarti 11. Nah, kasusnya mencemarkan karena mengatakan bahwa ijazah Pak Jokowi itu dikatakan palsu. Nah, sekarang mari diselidiki. Ijazah itu palsu, tidak sah, atau asli dan sah. Nah, itu harus diselidiki dulu. Nah, sekarang kalau pencemaran nama baiknya tidak terbukti karena unsur ijazahnya belum dibuktikan palsu apa tidak, sah apa tidak, maka kedua hukum yang dilanggar yaitu hukum pidana dan undang-undang ITE yang nggak bisa dibuktikan, berarti kan susah jadikan tersangka. Buktinya ada 700, coba bayangkan. Ini nanti bisa kayak kasus korupsi loh, saya bilang berkasnya bisa 1 meter lah begitu. Walaupun yang ini setumpuk 3 meter, yang ini mungkin tumpukannya hanya 2 meter, kita nggak boleh mengatakan yang ini yang benar, yang ini nggak tidak benar. Karena apa? Tidak ada satu pasal pun di dalam undang-undang kepolisian yang menyatakan Polri itu adalah hakim, bisa memutus. Nah, jadi serahkanlah kepada peradilan tata usaha negara. Persoalannya, Pak Roy Suryo punya saksi ahli, punya bukti surat, punya saksi, punya setumpuk gini. Nah, Pak Jokowi dan UGM punya juga. Punya bukti ijazah yang masih disimpan, punya bukti tanda kuliah, punya bukti koran, punya saksi ahli sampai 100 berapa itu 68 ya. Ya. Kemudian punya juga saksi-saksi lain setumpuk gini. Kalau setumpuk gini lawan setumpuk gini, Polri harus bagaimana sikapnya? Mana yang benar ini? Tidak bisa Polri mengatakan keterangan ahlinya Pak Roy Suryo CS salah. Karena keterangan ahli yang ini mengatakan demikian. Berarti Polri telah memihak pada pihak sini. Nggak boleh. Sama-sama ahli tidak boleh dipertentangkan. Sebab apa? Kata pihak sini, keterangan ahli sini salah. Oke? Nah sekarang, di sini mengatakan surat, ini tanda kuliahnya. Kata di sini, suratnya, kuliahnya nggak tamat atau nggak benar. Kata sini mengatakan ini tanda skripsinya sebagai syarat tamat. Di sini ya dari pihak UGM dan pihak Pak Jokowi. Kata di sini itu tidak ada pengesahannya, tidak ada pembimbingnya, tidak ada kertasnya pun begini, huruf cetaknya pun begini. Nah sekarang Polri membuktikan yang mana ini? Ahli juga tidak bisa mengatakan yang benar yang ini, yang benar yang ini. Nah, bagaimana cara nguji itu? Jadi harus dibuktikan pokok masalahnya dulu.
Karena pokok masalahnya terkait dengan keaslian, keabsahan, atau kepalsuan, atau tidak absahnya ijazah itu. Nah sekarang siapa yang berwenang menentukan ini? Bukan Polri langsung menghakimi, yang ini yang benar, yang ini yang tidak benar. Jadi kalau begitu caranya apa? Kasihkanlah kepada yang berwenang. Di Indonesia ini kan ada banyak pengadilan, ya, jenis peradilan. Karena ijazah itu dibuat oleh UGM, UGM itu adalah pejabat tata usaha negara, dan ini dipersoalkan, maka harus diputus oleh peradilan tata usaha negara. Sah apa tidak ijazah ini? Asli apa tidak ijazah ini? Jadi tunlah yang memutuskan. Nah, kata orang ada yang berpendapat kan yang ngeluarin UGM. Jadi apa kata UGM itulah yang harus jadi pegangan. Yang mengeluarkan mengatakan asli ya asli. Oh tidak, dalam hal ini ya, dalam perkaranya Pak Jokowi ini, UGM itu yang dipermasalahkan. Ya kalau ditanya ke UGM, bisa saja UGM jawab iya itu kami yang mengeluarkan, ya asli. Nah sekarang mari kita tanya kepada Tun, betulkah itu sah? Ya sah dulu. Jadi jangan-jangan dikeluarkan betul oleh UGM, kertasnya oleh UGM dan sebagainya oleh UGM, tapi itu tidak sah. Nah tidak sahnya apa? Orang untuk mendapatkan ijazah S1 itu tentunya pertama harus kuliah, buktikan dengan pendaftaran, kuliahnya harus tamat, apa namanya, IP-nya harus sekian gitu kan. Ada skripsi. Ada skripsi. Dan skripsinya itu bukan hanya ada, tapi harus skripsinya itu sah. Kalau ada kan bisa diada-adakan, kan bisa kan. Kemudian harus ngikuti dulu kan ada KKN gitu kan. Nah itu yang berhak memeriksa itu karena apa? Ada yang nyangkal dari keterangan pihak UGM dan pihak Pak Jokowi itu disangkal oleh keterangan Pak dibantah Roy Suryo, Pak Rismon, Dr. Sipa, dan lain-lain. Nah, kalau sudah saling bertentangan begini, walaupun yang ini setumpuk 3 meter, yang ini mungkin tumpukannya hanya 2 meter, kita nggak boleh mengatakan yang ini yang benar, yang ini nggak tidak benar. Dan kebetulan waktu itu saya ditugaskan sama Konsulat Jenderal Indonesia lah untuk menemani Gibran. Saya pakai mobil saya, kita bawa Gibran keliling kota Sydney. Gibran ngasih tahu saya, Pak Gibran, Pak, mau nganterin saya ke insert. Terus sebelah sana, iya, dia bilang saya pernah sekolah di situ dulu, tapi nggak lama, gitu. Nggak lama, tapi nggak selesai, dia nggak lama, terus pulang ke Indonesia. Sekitar 6 bulanan. Ya, halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel ini bersama dengan saya. Nah, teman-teman seperti biasa, di sini kita masih membahas tentang kasus ijazahnya Presiden ke-7 RI, yaitu Bapak Joko Widodo. Ya, teman-teman, barusan kita sudah menyaksikan sebuah cuplikan video yang sangat menarik, dan tentunya video ini menarik perhatian publik, di mana dalam pembahasannya ini sudah menjadi perbincangan publik, baik di kalangan media sosial maupun di kalangan masyarakat, khususnya untuk kita negara Indonesia. Ya, teman-teman, dari cuplikan video tersebut, ada berbagai ragam dan berbagai macam pendapat-pendapat netizen yang mereka cantumkan di kolom komentar. Namun, sebelum kita bedah lebih lanjut isi dari komentar-komentar netizen tersebut, jika ada pendapat ataupun tanggapan dari teman-teman semua terkait video yang barusan kita tonton, silakan berikan pendapat Anda di kolom komentar. Mari kita berbagi pendapat tentang isu politik yang sedang terjadi di negara kita yang kita cintai ini. Ya, teman-teman, di sini disampaikan oleh Mas Hudal yang mengatakan, malu negara sebesar Indonesia, penyelesaian hanya ijazah saja seruet ini. Liskei mengatakan, Allah bersama orang-orang yang baik. Paudinudin mengatakan, kalau tidak punya ijazah asli, Jokowi dan pengacaranya jangan bohong, harus jujur. Ari Wahyuningsi mengatakan, Alhamdulillah, akhirnya kebenaran terungkap, Allah bersama orang yang benar. Munisah mengatakan, Allahu Akbar, Allah bersama orang-orang benar. Disampaikan oleh orang bawah yang mengatakan, dengan kejadian ini, hendaknya bisa dijadikan untuk perbaikan syarat pencalonan pejabat. Siti Rofia mengatakan, di negara manapun, kalau kebohongan disertai nyolong duit, rakyat sudah dihukum mati. Nia Aprilia mengatakan, kalau perlu termol-termol ikut dipenjarakan, walaupun hanya 2 tahun melindungi kebohongan. Riwan Senal mengatakan, kejujuran adalah modal utama untuk keselamatan dunia akhirat. Ya, teman-teman, selanjutnya disampaikan oleh Ipa Hal yang mengatakan, Alhamdulillah, terima kasih Roy Suryo CS.
Sudionos mengatakan, pengadilan berbelit-belit nampak banget kalau takut sama Jokowi. Eko mengatakan harusnya kalau memang benar-benar terindikasi palsu, semua pihak sadar diri. Tidak usah membela barang salah. Ingat dosa itu lebih hakiki dan abadi sifatnya. Anggraini mengatakan jangan lupa seret juga Ibu Rektor UGM UYK diadili. Bapak Isur mengatakan alhamdulillah Allah membantu kejujuran pengadilan ataupun hakim. Muhammad Firmansyah mengatakan jangan ada lagi ada pemimpin tertinggi sampai bawah ada ijazah palsu. Teman-teman, disampaikan oleh Raihan, kemenangan rakyat Indonesia ini semoga Termul juga merasakannya. Bapak Mama mengatakan memang tidak punya ijazah si Jokowi. Ya, teman-teman, komentar selanjutnya dari Mansur Mulawa yang mengatakan seharusnya jangan ada dusta di antara kita. Rakyat butuh yang jujur. Isakelo mengatakan alhamdulillah masya Allah mantap lenyap yang batil. Asnizar Nizar mengatakan, ya Allah, tunjukkanlah yang benar itu benar, yang salah itu salah, agar negara ini aman. Komentar selanjutnya dari Tumi Janaca yang mengatakan, sangat betul 1000% kemenangan rakyat NKRI itu paten, semua. Pembela pahlawan Indonesia, kebenaran, kejujuran bangsa. Rohama Hagus mengatakan, kebohongan pada saatnya pasti akan terbongkar. Salah bakal seleh yang jujur, bakal makmur fan yang tidak jujur pada saatnya bakal hancur. Usdarussalam mengatakan, jadi wali kota, gubernur, presiden tidak sah kebijakan, gajinya tidak sah. Jajan Junaidi mengatakan, kalau pengadilan mutusin tidak tepat dan mengada-ngada, tunggu pengadilan akhirat. Selanjutnya disampaikan oleh Nurdin, kepolisian, Kapolda, Bareskrim, Termul, pengacara, semua berak-berak mencret. Gak malu pembohong masih dibela karena banyak uangnya nanti lawyer-lawyer seperti ini jangan dipakai. Karena dia sudah membela seorang pembohong sampai mati-matian, bila perlu dihukum juga karena sudah menghalangi pemeriksaan, dan Bareskrim juga harus dipecat karena sudah memeriksa penuh kebohongan. Ya, teman-teman, selanjutnya disampaikan oleh Nur Fadilah, hidup Roy Suryo CS. Al28 mengatakan, kepolisian sebagai aparat hukum, apa jadi keparat hukum di kasus ijazah Jokowi? Kalau barang bukti ada di kepolisian, kenapa tidak diserahkan di pengadilan? Pejabat dan aparat pada koplak, lihat rakyat gaduh dan terpecah belah. Sarah saja mengatakan, alhamdulillah Allah bersama orang-orang baik. Bams Prof mengatakan, saya mau nunggu komen para buzzer dan Termul di sini. Ya, teman-teman, komentar selanjutnya dari Ubedro Sikah yang mengatakan, Jokowi berlindung di ketiak, Metro Jaya bila polisi ingin pulih dan kebencian rakyat saatnya lah sekarang tunjukkan ijazah Jokowi yang benar. Jangan dilindungi, kalau polisi gak dibilang polisi PKI Polri, harus jeli, PKI itu kan akan bangkit yang dikoordinir Jokowi. Untung Sugiharto mengatakan, membela kebenaran adalah ibadah, membela kebohongan demi posisi jabatan adalah kemungkaran. Mari tegakkan amar makruf nahi mungkar. Kasmidi Joyo Miharjo mengatakan, bila betul, tangkap dan adili Jokowi. DDD mengatakan, maaf sebenarnya masalah ijazah Mulyono saya orang desa pun sedikit memahami kenapa terlalu banyak alasan berbelit-belit. Karena yang asli itu nggak pernah ada, hanya orang-orang yang tidak waras yang bersikukuh mengatakan bahwa ijazah itu ada. Dan yang mengatakan ada hanya para penjilat tukang nyebokin pantatnya Mulyono. Dindin mengatakan, ya Allah tunjukkan kebenaran yang berbohong kasih. Yasnita mengatakan, sangat memalukan yang melindungi ijazah palsu terutama pemimpin rakyat, terus pihak keamanan Polri terutama sekali partai yang mengusung dan yang bertanggung jawab sekali, KPU yang menyeleksi berkas periksa orang dari yang KPU yang sudah tidak becus. Sutrisna mengatakan, pepatah Jawa bilang,
becik ke titik Allah bakal ketoro, itulah Allah itu maha besar. Disampaikan oleh Nasrul, aneh masa kasus kayak gini udah bertahun-tahun gak tuntas-tuntas. Nahorlek mengatakan penipu pembohong merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara di NKRI. Soifu Gorbal mengatakan kebohongan selalu ditutupi dengan kebohongan. Logikanya kalau asli pasti ditujukan. Karena logika menunjukkan kebenaran itu adalah suatu kebahagiaan lahir dan batin. Muhammad Saleh mengatakan, suruh minta sama Polda untuk dicocokkan. Kalau Polda nggak mau kasih, alasan apa bisa jadi? Kalau Polda nggak mau kasih, berarti Polda lah yang sengaja melindungi kebohongan Jokowi dan bikin gaduh. Nah, teman-teman, demikian saja pendapat-pendapat dari netizen dari cuplikan video yang barusan kita tonton. Dan kita akan teruskan di cuplikan video menarik lainnya. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir.